Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, mudah-mudahan teman-teman saya, khususnya subscriber saya hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sudah sekian lama ya saya belum bikin video lagi, baru hari ini saya bisa bikin video lagi gitu kan, untuk teman-teman saya yang masih merasakan penyakit asam lambung. Kemarin yang bertanya ke saya, Pak, kenapa ya semenjak penyakit dispepsia saya gitu kan, kalau bahasa kedokterannya itu kan asam lambung itu kan dispepsia gitu kan. Kalau lagi kambuh kumat itu saya sering merasakan sakit pinggang ya. Tuh, bahkan kalau seumpamanya sakit pinggangnya ini maksudnya penyakit asam lambungnya ini parah gitu, sedang parah-parahnya, itu bisa berefek kemana-mana ya. Nah itu, sekarang saya jawab ya. Jadi memang jangankan kita melihat organ kita yang dekat seperti pinggang dengan lambung itu kan dekat, paling juga berapa senti ya dari atas ke bawah itu. Yang jauh saja ya seperti kerongkongan, paring, laring, kemudian telinga, mata, hidung, itu kalau sudah terkena cairan asam lambungnya itu sangat mengerikan menurut saya ya. Karena kemarin saya ketika saya setelah makan kemudian saya tidur, yang saya rasakan itu ada asam lambung naik ke tenggorokan, panasnya luar biasa ya. Bahkan saya sempat minum dengan air hangat ya. Yang lebih parahnya lagi, sampai suara saya hilang, pita suara saya hilang gitu, serak gitu kan, jadi nggak bisa ngomong, apalagi pinggang yang dekat ya. Jadi lambung itu kan kantong nasi gitu kan. Jadi kalau kantong nasinya error ya otomatis bisa kemana-mana. Jadi jangan takut ya, semua penyakit adanya di sentral, yaitu di lambung. Orang bisa terkena penyakit jantung karena telat makan, bisa ya, karena makanya tidak teratur, bisa karena pola hidupnya tidak teratur, bisa, semua juga bisa terjadi ya. Jadi intinya kembali lagi kepada kita, bisa enggak nih ya merawat dan melawan. Jadi bukan hanya mengobati ya, mengobati itu nomor sekian, jadi merawat dan melawan. Kenapa merawat? Merawat itu sebenarnya menjaga. Jadi bagaimana caranya supaya kita enggak kambuh. Apalagi pinggang ini kalau sudah terasa, saya Masya Allah ya, sampai saya nyari youtuber gitu kan, bagaimana caranya menyembuhkan pinggang ini dengan herbal atau dengan pergerakan gitu, olahraga. Jadi saya sekarang ini alhamdulillah ya sudah 3 tahun jalan sembuh asam lambung. Kalaupun kambuh saya jarang minum obat kimia, tapi saya menggunakan obat herbal ya. Paling juga minum air hangat ya, kemudian tidur yang cukup ya, dan berpikiran positif ya. Memang kalau umpamanya kita sudah terasa lambungnya ya, otomatis pasti kemana-mana ya, sebab mual lah, kelayangan lah, mata buram, telinga berdengung, semuanya ada. Bahkan sekitar dada ini sakitnya luar biasa ya, kanan kiri seperti orang ditusuk-tusuk sampai tembus ke belakang. Apalagi pinggang yang posisinya dekat gitu kan dengan lambung ya, berendeng dengan lambung ya. Jadi kalau mau mensiasati sakit pinggang itu gampang sebetulnya menurut saya ya, banyakin minum aja, banyakin minum air hangat terus gitu kan ya. Jadi yang saya pernah praktekkan waktu itu, saya mempraktekkan pergerakan otot-otot ya, ada dari youtuber waktu itu, bagaimana caranya supaya si pinggang kita tidak sakit. Memang kalau seumpamanya pinggang kita udah sakit ya, itu kalau punya anxiety, jadi pikirannya pasti kemana-mana ya. Ada yang bilang, waduh jangan-jangan ini kena penyakit ginjal. Enggak ya, kalau saya pikiran selalu positif, serius ya, pokoknya selalu positif. Nah bagaimana Pak caranya supaya asam lambung kita sembuh?
Yang pertama yang saya lakukan adalah yaitu menjalankan puasa sunnah. Ya, Senin Kemis Nabi Daud itu. Ya, puasa Senin Kemis Nabi Daud itu. Ya, bahkan yang namanya penyakit lambung ini sebetulnya sembuhnya bukan dengan obat. Kalau obat kimia itu hanya mencegah. Ya, obat herbal juga mencegah. Jadi penyakit asam lambung ini sembuhnya oleh diri kita sendiri. Ya, bagaimana kitanya? Apakah kita mau terus-menerus sakit, ya, terus-menerus ingin minum obat, ya? Kalau kita sadar diri, ya sadar sedari dini gitu kan, pasti, ya. Bahkan kalau saya mengatakan bahwa penyakit lambung ini adalah penyakit yang 1001 apa rasa ada di penyakit ini semua, ya. Tapi kalau sudah mual, sudah kelayangan, semuanya ada, ya. Jadi jangan panik, ya, tetap berpuasa. Kalau masih parah jangan menurut saya, tapi kalau sudah mendingan, kalau bisa sudah beraktivitas silakan puasa, ya. Jangan banyakin berpikiran negatif lah, ya, sampai penyakit jantung. Iya, ya, saya pernah bilang, jadi lambung ini adalah apa ya, kalau pusatnya. Kalau lambungnya tidak diobatin semakin kronis itu bisa komplikasi. Dan saya udah menyaksikan beberapa orang teman saya yang sudah almarhum, meninggal gitu kan. Ya, yang dari lambung ke jantung, yang dari lambung ke paru-paru, yang dari lambung ke kemudian ke hati, waktu empedu, ya. Jadi tolonglah, jadi apa namanya, pola makannya dijaga, diatur gitu kan. Kalau saya sekarang sedang membiasakan lari, ya, dari pagi. Sekitar 1 jam saya lari, 1 jam lari atau jalan. Itu yang enak malah menurut saya, ya, tanpa mengkonsumsi obat, udah sehat, makan teratur, dijaga. Mau makan yang pedas-pedas makan, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi Allah tidak mencintai yang berlebihan. Semuanya yang berlebihan itu tidak baik, ya. Jadi pesan saya buat teman-teman subscriber saya yang masih sakit, apalagi yang pinggangnya sakit, jangan sampai berpikiran negatif. Kalau ada anxiety maka itu akan semakin parah. Kita ini aja, relax aja gitu kan. Jadi semuanya kan yang atur Gusti Allah. Kita hanya di sini apa ya, sebagai khalifah, jadi kan di muka bumi ini sebagai khalifah. Jadi jangan sampai ada pikiran-pikiran negatif. Yakin sembuh. Yakin sembuh, besok makin sembuh makin sehat, insya Allah, ya. Semakin ada semakin sehat. Hanya itu saja, ya. Nanti saya sambung lagi di bagian yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.